Ya Pak, selamat malam. Jadi di sini beta dapat tugas dari kampus mata kuliah agama untuk wawancara salah satu pendeta dalam jemaat. Nah, pertanyaannya itu bagaimana tips atau trik bagi kita orang Kristen untuk hidup berdampingan dengan orang yang tidak seiman dengan kita. Pertanyaan menarik ya. Jadi memang kekristenan dia bertumbuh di dalam pengaruh keyahudian. Kalau kita baca di Perjanjian Lama itu hanya orang-orang yang melaksanakan Taurat, orang-orang yang memiliki garis keturunan langsung dengan Abraham, Ishak, Yakub. Itu mereka adalah orang-orang yang diselamatkan. Tapi di dalam Perjanjian Lama juga ada nubuat-nubuat nabi-nabi bahwa akan datang saatnya nanti ada seorang pribadi yang dia tidak hanya menunjukkan kasih Allah dalam keterbatasan atau akan pun istilah teologinya itu eksklusivisme tentang keselamatan. Nah, jadi akan tidak hanya terbatas pada orang-orang tertentu, suku-suku tertentu, tetapi ketika perjanjian baru Yesus hadir, keselamatan itu Yesus selalu mengupayakan supaya bukan hanya orang Israel saja yang merayakan keselamatan, mendapatkan keselamatan atau merasakan cara Allah untuk menyelamatkan kehidupan mereka, tapi semua orang yang mau percaya kepada Allah, tentunya melalui Yesus Kristus, itu mereka akan memperoleh keselamatan. Sehingga ketemu dia di dalam perjanjian baru itu ada perjumpaan Tuhan Yesus dengan orang-orang yang tidak memiliki garis keturunan Yahudi, seperti perempuan Samaria. Nah, kemudian juga dalam perumpamaan seringkali Tuhan Yesus menyampaikan analogi tentang orang Samaria yang baik hati, mereka yang jauh daripada tradisi Yahudian itu sendiri, atau mereka yang di dalam tradisi Yahudian adalah orang-orang yang dianggap sama sekali tidak bisa diselamatkan begitu. Nah, ketika ketong sebagai orang Kristen atau orang-orang yang meneladani Kristus, berkaca daripada apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, mulai dari dia hadir ke dalam dunia, bagaimana cara dia merangkul orang-orang di luar orang Yahudi, kemudian sampai pada akhirnya dia mati di tiang kayu salib, ketong lihat bahwa seorang penjahat pun yang disalibkan bersama-sama dengan dia, Yesus bilang, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, jadi orang Kristen kalau menjalani kekristenannya di dalam sebuah pemahaman yang eksklusif atau keselamatan itu hanya milik orang Kristen, maka dia pasti akan kelabakan untuk menjalani hidup dengan orang-orang yang tidak seiman. Tapi kalau dia memahami imannya itu di dalam sebuah universalitas, artinya dia melihat bahwa kebaikan-kebaikan Allah itu juga seringkali hadir di dalam kehidupan di luar orang-orang Kristen, maka dia tidak akan menjadi seseorang yang menjalani hidupnya dalam sebuah pemahaman yang fanatik, yang menganggap dirinya yang paling suci, menganggap dirinya yang paling benar, menganggap dirinya yang hanya memperoleh keselamatan karena beberapa hal yang telah dia lewati. Tetapi dia akan menjalani kehidupannya dalam pemahaman sungguh bahwa keselamatan yang telah dia rasakan harus juga dirasakan oleh mereka yang notabene-nya dalam pemahaman imannya itu belum diselamatkan. Nah, itu tips-tips untuk kita bisa menjalani kehidupan dengan orang-orang yang tidak seiman. Jadi kita tidak akan berdebat untuk mencari pembenaran mana yang paling benar, mana ajaran agama mana yang paling tepat atau sesuai dengan Tuhan. Tapi kita akan melihat seluruh totalitas hidup di dalam bingkai kasih Allah, karena Tuhan Yesus bilang kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Nah, beta dan Ibu Pendeta juga sebelum ditugaskan di Kisar itu tahun 2013 atau ditugaskan di Maluku Utara. Maluku Utara itu di jemaat di Pulau Taliabu. Itu Ibu Pendeta ditempatkan di salah satu jemaat di mana mayoritas penduduk desa itu berdasarkan data PPK itu 400 rumah lebih dari jumlah rumah yang ada di dalam penduduk desa itu. Orang Kristen atau orang penduduk asli itu hanya 25 rumah. Sisanya itu ketemu saudara Muslim dari Wakatobi, Wanci, Kalidu, Patomia, Binongko, ada juga Muna, ada juga orang Raha. Awalnya ketika bertugas di situ, ketong agak merasa takut, canggung, was-was, jangan sampai nanti di tengah-tengah mayoritas yang tidak seiman yang betul, ketong akan mendapatkan tekanan-tekanan yang lebih besar. Ternyata tidak, cara Tuhan bekerja itu luar biasa. Mereka menyadari sungguh bahwa kehadiran orang Kristen itu juga membawa berkah bagi kehidupan mereka sebagai saudara Muslim, sehingga di dalam praktek-praktek
acara-acara syukuran-syukuran, biasanya dong acara-acara akikah itu akan berlangsung di hari Minggu. Nah, mereka tidak akan mengganggu jam gereja, jadi tunggu sampai selesai jam gereja. Baru yang paling uniknya adalah bukan hanya menunggu sampai selesai jam gereja, tapi acara mau berlangsung kecuali ibu pendeta dan undangan saudara Kristen itu ada di dalam sebuah acara itu atau tempat di mana mereka melaksanakan acara. Nah, pertama kali ketong ikut itu ketong juga agak kaget, ini acara akikah. Ketong saudara Muslim di sebelah. Tapi ketika doa selesai imam didoakan, MC-nya mau minta kesediaan ketong pendeta untuk berdoa juga bagi anak yang baru habis menjalani ritual akikah ketong saudara Muslim. Awalnya juga pikir-pikir ini mau berdoa bagaimana. Tapi karena memang ketika Roh menuntun ketong untuk melihat kasih Allah di dalam ketong seluruh totalitas hidup, bagaimana berinteraksi dengan orang lain, ketong tidak akan mengalami kendala-kendala dalam memberlakukan kasih Allah. Itu yang ketong berdoa menurut Kristen, ketong memberikan awalnya intro kepada saudara Muslim, kita akan berdoa secara Kristen, bagi saudara yang non Kristen bisa menyesuaikan. Habis berdoa, ketong tanya kepada keluarga yang punya acara itu kenapa ketong mesti berdoa. Ternyata pemahaman mereka adalah semakin banyak orang yang mendoakan itu semakin banyak berkah, rezeki bagi dong punya kehidupan, anak-anak yang baru menjalani ritual akikah itu dan sebagainya. Nah, awalnya pikir hanya di ritual-ritual seperti itu, tapi dalam prakteknya beberapa kali itu kita pendeta melayani peletakan batu pertama bagi saudara Muslim atau keluarga Muslim yang notabene-nya kepala keluarganya itu kepala keluarganya, istrinya itu adalah merupakan dengan jabatan haji dan hajar. Awalnya juga betul pikir, maksudnya artinya setelah didoakan oleh imam masjid, ya biarlah proses itu jalan, betul hanya menyaksikan saja. Padahal kita dari keluarga juga minta untuk kita juga sama-sama mendoakan. Nah, dari pengalaman-pengalaman itu, kita di pendeta tersadar sungguh tentang apa yang dilakukan oleh Yesus, bahwa memang kasih Allah itu kalau betul mau melakukan dalam kehidupan betul sehari-hari dengan tidak dibatasi oleh cara berpikir betul yang sempit, terbatas atau eksklusif itu, maka kasih Allah itu akan benar-benar tersalur. Nah, tips itu menjadi tips bagaimana kita membangun relasi dengan kita punya saudara non Kristen dimanapun berada, dari Maluku Utara sampai ditugaskan di Kisar, sampai ditugaskan di Ambon ini juga. Nah, itu akan selalu menjadi pengalaman yang membuat kita di pendeta selalu bisa menempatkan diri secara baik di tengah-tengah komunitas yang tidak seiman, bisa menempatkan diri secara baik dengan saudara yang non Kristen, dan bisa mengerti dan memahami bahwa kita juga bisa belajar dari perjuangan hidup yang kita alami. Sehingga kita tidak harus menutup diri, kita tidak harus mengeksklusifkan diri atau mengeksklusifkan kita untuk iman dan percaya. Dan ketika kita ada dalam pemahaman seperti itu, akan lebih mudah bagi kita untuk mengatakan kasih Allah itu dalam kita punya kehidupan sehari-hari bersama-sama dengan saudara-saudara yang tidak seiman. Mungkin itu Bapak kita bisa menjelaskan sedikit, panjang kayaknya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa membantu mahasiswa dalam memahami bagaimana membangun realitas hidup dalam kemajemukan dalam perbedaan budaya. Baik. Ya Pak.